DMI beraksi menyapa umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, selamat datang kepada sobat DMI sekalian. Selamat datang di channel DMI Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada hari ini kita akan mengadakan podcast DMI Kabupaten Tanah Bumbu dengan tagline DMI beraksi menyapa umat, yang mana tema hari ini sangat menarik kita bahas tentunya, yaitu tentang prototipe dan tipologi masjid di Indonesia, yang mana dan juga kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kasih Bimas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Haji Abdul Hamid SAGMM. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Bapak Hamid, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik Bapak, mungkin kami ucapkan terima kasih banyak dulu kepada Bapak telah bersedia untuk berhadir pada podcast kali ini ya Pak ya. Terima kasih diundang juga. Ini pertama kali kita mengadakan podcast nih Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan bisa diterima oleh masyarakat, sahabat-sahabat DMI di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Baik, amin ya Allah. Tentunya Bapak berbicara tentang masjid, berbicara tentang DMI ini pasti tidak lepas kaitannya dengan masjid juga. Mungkin sebelumnya Bapak boleh disampaikan terlebih dahulu posisi masjid itu di masyarakat itu seperti apa itu Pak? Mungkin keberadaannya dengan adanya masjid ini bisa mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu Pak. Baik, khair. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Para sahabat DMI di seluruh Indonesia dan masyarakat Tanah Bumbu, sahabat-sahabat pendengar, kaum remaja masjid dan para pengurus masjid, kaum muslimin dan muslimat, tokoh-tokoh agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW yang Allah takdirkan pada hari ini. Kita setelah melaunching kemarin podcast DMI Kabupaten Tanah Bumbu, dan hari ini kita akan memulai dengan bismillah. Mudah-mudahan nanti setiap kita, para tokoh, para aktivis, para alim, para ulama bisa tampil di sini kemudian berdialog dengan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan bisa didialogkan lewat podcast DMI beraksi menyapa umat. Sahabat-sahabat DMI yang berbahagia, betul sekali bahwa di kalangan kita mungkin sebagian masyarakat kita, khususnya kaum remaja dan kaum milenial barangkali, sahabat-sahabat muslim dan muslimah belum terlalu mengenal sebenarnya tipologi masjid-masjid. Yang tipologi ini sebenarnya kan kita tahu ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami, ada masjid raya. Nah ini posisinya di mana, tempatnya di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab, terus apa kegiatannya, apa standarisasinya, itu di Kementerian Agama sudah lengkap gitu, sudah lengkap diberikan. Nah karena itu kita Kementerian Agama bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia, khususnya PDDMI Kabupaten Tanah Bumbu, kita menyambut baik atas nama Kantor Kementerian Agama, menyambut baik dan apresiasi yang tinggi kepada pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu yang berinisiatif mengadakan podcast ini dalam rangka mensosialisasikan
fungsi-fungsi masjid khususnya. Nah, yang kita mulai dari mengenal masjid-masjid itu dulu secara Ya. tipologi dengan undang-undang. Ya, baik Pak. Berangkat dari undang-undang itu, kita di Kementerian Agama sudah ada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 802 tahun 2014 tentang standar minimum kegiatan masjid-masjid, yang itu juga sekaligus sebagai tipologi masjid itu sendiri. Ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian turunan peraturan itu ada di Keputusan Direktur Jenderal nomor 802, Keputusan SK Dirjen Bimas Islam nomor 582 tahun 2017 yang menentukan standar imam, standar khatib. Nah, itu sudah diatur sedemikian rupa, tinggal nanti pelaksanaannya di daerah. Ya, Nah, baik itu Pak. gambaran pengantarnya dulu. Mm-mm. Ya, sebagai masjid. Barangkali ada yang lebih lanjut mau ditanyakan, boleh. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Jadi di masyarakat ini kadang mereka bertanya-tanya gitu kan, Ya, ada yang istilahnya itu kayak Masjid Agung, Masjid ya. Raya, Masjid Jami, dan masjid lain-lainnya. Nah, kenapa masjid ini bisa dikelompok-kelompokkan seperti ini? Mungkin ada tujuan di balik semua itu, Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Tentu saja demi hierarkisme atau struktural masjid itu harus diberi nama, dan Kementerian Agama tadi melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam sejak tahun 2014 itu sudah diputuskan bahwa masjid yang ada di nasional, masjid negara, Mm. itu masjid nasional namanya. Nah, seperti di Jakarta misalnya kan, Masjid Istiqlal, itu Ya. masjid negara namanya. Dan masjid negara itu dibiayai dan di-SK-kan oleh presiden. Mm-mm. Gitu. Kemudian ke bawahnya lagi ada masjid yang ada di provinsi, namanya Masjid Raya. Nah, kalau kita di Kalimantan Selatan ada Masjid Raya Sabilal Sabilul Muhtadin. Muhtadin. Ya. Nah, itu di SK-kan oleh gubernur, Mm. ditetapkan oleh SK gubernur dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Ke bawah lagi di kabupaten kota misalnya. Di kabupaten kota kita mengenal ada Masjid Agung. Nah, Masjid Agung itu adalah masjid yang sama tadi di SK-kan oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, usul dari Kantor Kementerian Agama di kabupaten, kalau di provinsi tadi usul dari Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada gubernur. Ya. Nanti SK-nya oleh gubernur. Jadi yang usul itu adalah kantor wilayah kalau tingkat provinsi. Kalau di kabupaten kota itu adalah yang mengusulkan, maksudnya bahwa masjid ini bisa dijadikan sebagai masjid agung di tingkat kabupaten kota, itu diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, kalau kita di Tanah Bumbu itu ada masjid yang dulu adalah Masjid Agung Nursalam. Nah, itu diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian di-SK-kan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati. Lalu kemudian operasionalnya itu ditanggung oleh APBD. Nah, APBD. seperti itu. Masjid-masjid yang dikategorikan menurut tipologi berdasarkan tingkat daerah ya tadi. Kemudian di bawah kabupaten itu ada kecamatan. Nah, masjid kecamatan itu namanya masjid besar. Oh, masjid besar. Masjid besar. Ya, prosesnya sama, diusulkan oleh Kepala Kantor KUA kepada camat, kemudian camat membuat SK bahwa masjid ini dijadikan sebagai masjid kecamatan. Tentu saja memang masjid yang berada di ibu kota kecamatan. Kalau di kabupaten yang berada di ibu kota kabupaten, provinsi ibu kota provinsi, termasuk ibu kota negara Jakarta. Nah, itu semuanya dibiayai oleh negara melalui APBN. Kalau yang nasional APBD provinsi atau APBD DPRD kabupaten kota. Begitu juga di kecamatan. Nah, ini kan yang menjadi problem bagi kita. Ya. Kadang pemerintah atau penguasa wilayah setempat, camat misalnya, belum
mendalami, bukan tidak tahu, tapi belum mendalami struktur tipologi masjid ini dan beserta tanggung jawabnya. Mhm. Nah, jadi kalau di kecamatan, usul dari kepala KUA, kemudian ditetapkan, diterbitkan surat keputusan oleh camat setempat, menetapkan bahwa masjid ini adalah masjid besar. Mhm. Kemudian di tingkat desa, sama. Di tingkat desa itu ada masjid jami namanya. Jadi kalau Oh, iya. mendengar masjid jami, Mhm. berarti adalah masjid desa atau kelurahan. Mhm. Nah, jadi nggak sembarangan misalnya ini masjid jami, ini masjid besar, ini masjid agung, nggak Iya. sembarangan. Mhm. Jadi ada syarat-syaratnya. Masjid jami yang ada di tingkat desa itu sama diusulkan oleh tokoh masyarakat, kemudian atau dalam hal ini adalah DPD gitu kan. Nah, kemudian BPD maksud saya, BPD tingkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian di SK-kan oleh kepala desa. Otomatis masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar yang di kecamatan, masjid jami yang di desa, itu mestinya dibiayai 100% operasionalnya Oleh oleh pemerintah. masing-masing pemerintah berdasarkan wilayahnya masing-masing. Oh, seperti itu. Nah, dengan demikian maka masjid-masjid ini diharapkan menjadi role model bagi masjid-masjid yang lain yang ada Iya. di wilayah itu. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing pemerintah wilayah. Mhm. Nah, begitu sementara itu. Oke, terima Ya. kasih Mas. Berarti masjid-masjid yang masuk dalam kategori tipologi masjid ini merupakan apa namanya? Ada perhatian khusus lah dari pemerintah seperti itu ya, Pak? Iya, Nah, ada tetapi mungkin para apa sih namanya nih, para pemerintah di daerah itu mungkin kurang mendalami ya, Pak, bahwasanya masjid-masjid ini seharusnya dirawat atau diperhatikan seperti itu. iya betul Berarti sekali. problem yang sekarang ini terjadi, masjid-masjid ini, apakah tidak dapat, apa namanya, operasional dari pemerintah atau gimana, Pak? Sebagian kalau kita lihat ya khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan misalnya, Mhm. ada memang masjid yang diperhatikan oleh pemerintah daerah atau pemimpin wilayahnya masing-masing tadi dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, kemudian provinsi. Mhm. Tapi sebagian besar belum, Mmm. ya, sebagian besar belum. Nah, karena terkait pembiayaan itulah kemudian setiap wilayah selayaknya hanya satu masjid Mhm. yang bernama Masjid Jami. Nah, itu termasuk di kecamatan masjid besar, kemudian di kabupaten masjid agung. Iya. Itu mestinya hanya ada satu masjid agung. Sisanya nanti berdasarkan tipologinya ada masjid wisata, ada masjid ruang publik namanya, kemudian ada masjid pemerintah. Mhm. Nah, misal nih kita ambil di Tanah Bumbu nih, ini sedang kita godok bersama pemerintah daerah. Tanah Iya. Bumbu misalnya, kita pengennya Masjid Al-Falah misalnya, itu dijadikan masjid agung. Mhm. Nah, kemudian Masjid Nurus Salam yang berada di komplek pemerintahan, kantor pemerintahan Pemda Tanah Bumbu, itu kita jadikan masjid pemerintah daerah. Mhm. Nah, masjid Pemda begitu Iya, kan, masjid Pemda. masjid Pemda. Nah, kemudian yang ada di Siring Laut, Pagatan, Masjid Terapung itu kita jadikan masjid tempat publik atau Mhm. masjid wisata. Masjid wisata. Nah, sehingga nanti pembinaan dan pembiayaannya itu juga fokus kepada nama-nama itu tadi. Iya. Jadi kalau Masjid Agung dibiayai oleh APBD Iya. misalnya kan. Masjid Pemda itu yang membiayai adalah karyawan-karyawan Pemda yang Mhm. punya masjid itu. Iya. Seperti kalau di Jakarta kan di setiap kementerian misalnya ada masjid, setiap perusahaan ada masjid. Mhm. Nah, itu dibiayai oleh mereka masing-masing. Walaupun namanya Pemda, Mhm. tapi yang membiayai adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda itu. Ini juga sekaligus melatih umat supaya peduli terhadap tempat ibadahnya masing-masing Iya. gitu. Nah, tentu saja memang APBD itu
mungkin terbatas. Mm-mm. Nah, karena itu nanti ada model-model masjid lain. Nah, Mm. nanti kita kaitkan dengan model masjid-masjid lain. Di Kementerian Agama juga ada misalnya penetapan masjid percontohan. Nah, ini nanti masjid percontohan ini adalah masjid yang mandiri begitu. Walaupun dia masjid agung, masjid jami, masjid besar, tapi dia mandiri dari sisi pengelolaan keuangan dan biaya operasional. Mm. Nah, itu nanti insya Allah di Tanah Bumbu kita akan melakukan training atau diklat pengurus masjid yang kita jadikan role model untuk masjid mandiri. Mm. Nah, ini seiring dengan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama sekarang ini baru-barusan beberapa minggu yang lewat di launching oleh Menteri Agama tentang istilah gerakan Masjid Madada namanya. Masjid Madada ini adalah masjid berdaya dan berdampak. Masya Allah. Nah, masjid berdaya dan berdampak ini terinspirasi tentu saja dari masjid-masjid percontohan nasional. Mm. Ya, masjid-masjid percontohan nasional. Misalnya Masjid Raya Bintaro yang di Jakarta, yang dia bisa mengelola puluhan miliar dana dan bisa mengayomi masyarakat sekitar khususnya OMK sampai 3.000-an misalnya OMK yang dinaunginya. Ya. Kemudian 24 jam makan misalnya, jamaahnya ribuan setiap waktu sholat. Ya. Nah, itu satu di antaranya. Ada masjid yang ada di Jogja misalnya, Jogokarian misalnya. Kemudian ada masjid yang di, masjid apalah juga namanya, di Sragen misalnya. Nah, itu. Nah, pengurus-pengurus masjid itu nanti akan kita undang ke Tanah Bumbu untuk dalam rangka membagi ilmu dalam diklat yang kita laksanakan bagi pengurus masjid yang mau menjadi masjid mandiri dan masjid teladan atau role model bagi sekitarnya itu. Nah, begitu kira-kira gambaran sementara sesuai dengan tipologi. Jadi kita sudah dapat bayangan tuh, kalau orang menyebut masjid raya, berarti itu masjid yang ada di provinsi dan ia dibiayai oleh APBD provinsi. Ya. Kemudian kalau orang menyebut masjid agung, itu berarti masjidnya kabupaten. Kalau orang masjid besar, berarti itu masjidnya kecamatan. Otomatis itu dilindungi oleh camat dan kemudian dibiayai oleh anggaran juga di kecamatan. Kemudian masjid jami. Nah, orang kan sekarang misalnya lebih nyaman menyebut masjid jami daripada masjid besar. Ya, benar. Nah, padahal itu kalau kita menyebut sesuai dengan tempatnya. Jadi mudah-mudahan kepada seluruh pengurus masjid sudah bisa memposisikan diri, memberi nama masjid itu sesuai dengan tipologi itu sesuai tadi. dengan tipologinya. Berdasarkan SK Dirjen. Nah, itu dan keputusan Dirjen Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam, yang menyatakan bahwa kalau berjenjang namanya seperti itu. Kalau kecamatan namanya masjid besar. Kalau desa namanya masjid jami. Nah, begitu. Oke, baik Pak. Tadi kita telah membahas tentang tipologi masjid ya Pak ya. Dari masjid Masjid Agung sampai ke masjid jami. Masjid nasional, masjid raya, provinsi, masjid agung kabupaten, masjid besar kecamatan, masjid jami itu desa. Masjid desa atau kelurahan gitu Pak ya. Mudah-mudahan mulai hari ini udah nggak salah sebut dan nggak salah tulis nama masjid. Iya, berarti nama masjid ini saya kira dulu Pak, masjid ini boleh dinamai dengan nama Masjid Agung, kemudian Masjid Jami dan lain sebagainya seperti itu. Kalau besar diberi nama Masjid Agung, kalau gitu ya. Masjid Agung kalau gitu. Kecil namanya Masjid Jami aja. Gitu. Enggak, berdasarkan wilayahnya. Iya, berarti memang ada istilahnya hierarkinya itu ya Pak ya? Iya, ada. Dari masjid nasional hingga di masjid di desa itu, masjid jami itu Pak ya. Cuma dia tidak berstruktur secara organisasi. Kalau misalnya masjid besar membawahi masjid jami, enggak. Dia sendiri-sendiri berdasarkan wilayahnya. Baik. Nah, berarti dan tentunya setiap masjid ini mereka seharusnya ini disupport atau dapat dukungan juga dari pemerintah gitu Pak ya? Iya. Sesuai dengan namanya, maka bertanggung jawablah masing-masing pemerintah wilayah. Oke, baik. Harapannya kita nanti ke depannya seperti masjid-masjid yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini, seperti Masjid Agung, ya. Kemudian masjid-masjid apapun itu, entah itu di
kecamatan atau kelurahan ataupun di Ya, kabupaten ini dapat perhatian dari pemerintah sekitar dan tentunya sesuai dengan peraturan iya, undang-undangnya tadi ada ya Pak ya. iya. Nah, bisa Ya, menjadi lebih diperhatikan lagi masjid di Kabupaten Tanah Bumbu ini dan bisa menjadi wawasan kita lah untuk seluruh takmir masjid bahwasanya masjid itu tidak sembarang bisa kita namakan masjid agung, masjid jami, kemudian masjid lain sebagainya. iya. Nah, berarti memang ada surat seperti SK gitu ya Pak ya berarti Ada ya? SK-nya. Ada SK-nya seperti itu. Oke, uh, t- Sekaligus begini, saya ingin sampaikan juga pada kesempatan ini ya. Dengan demikian, maka diharapkan masyarakat yang ada di desa, sebuah kecamatan, di sebuah kabupaten, itu sebelum membangun masjid harus berkonsultasi dulu dengan pihak Kementerian Agama, mm, dengan FKUB. Nah, termasuk nanti penamaan masjid ini masjid apa gitu. iya, Dan karena dia menyangkut penamaan, sekaligus juga pembinaan dan pembiayaannya itu oleh siapa. ya, Nah, benar. masyarakat setempat sanggup enggak membiayai gitu. Atau nanti begini, ada pengusaha besar misalnya, bangunkan masjid nih, mewah sekali. Tapi dari sisi jamaah itu nggak mampu membiayai operasionalnya. Mm, Karena kalau mau diberikan lagi masjid jami misalnya, kan sudah ada masjid jami satu, mau bangun lagi yang lebih besar. Nah, sementara jamaahnya istilahnya sekampungan orang berjumpa di situ belum cukup membiayai Masjid, biaya operasionalnya, ya, bayar listriknya aja nggak cukup. mm, Misalnya nih, mm, apalagi nanti menggaji kaum, menggaji marbot, menggaji imam, memberi honor khatib Bilal. mm, Nah, ini menjadi masalah. ya, Nah, karena itu tadi diaturlah masjid ini. Satu desa, satu masjid jami. ya, Satu kecamatan, satu masjid besar. mm, Satu kabupaten, satu satu masjid masjid agung. agung. Karena konsekuensinya kalau ada 2-3 masjid agung, berarti 3-tiganya dibiayai oleh negara melalui APBD. Mm. Nah, begitu. Makanya dipertimbangkan kalau Ya, mau bangun dipertimbangkan masjid. terlebih dahulu, ya Pak. Atau diatur ulang. Mm, Nah, atau diatur ulang. Bagaimana dimusyawarahkan ini mana yang kita jadikan masjid agung, mana yang dijadikan masjid publik, mana yang dijadikan masjid perusahaan. Nah, ini oke. berdasarkan ini menyangkut itu tadi, menyangkut beban operasional. Nah, karena kita tidak mau kemudian nanti ada masjid yang diurus seadanya saja. Mm, Ini juga menjadi masalah. ya, Diurus seadanya saja. Kalau ada khotibnya Jumatan, ya, kalau tidak ada khotibnya seadanya, seadanya. atau mungkin tidak jadi Jumatan, berjemur Iya, aja. Nah, mm, kita tidak mau ada di Tanah Bumbu seperti itu. Dan se-Indonesia pun saya kira nggak ada yang mau begitu. Nah, karena itu sekali lagi ambisi membangun masjid ini harus mempertimbangkan hal-hal itu tadi. ya, Belum lagi kita akan masuk nanti di masjid itu ada standar-standarnya. mm, Nah, ada standarnya. Ada 3 yang harus dikelola di masjid itu. ya, Standar idarahnya, standar imarahnya, dan standar riayahnya. oke, mungkin bisa Dalam bahasa Indonesianya ya, mungkin idarah itu standar administrasi administrasi. pengelolaan, ya kan? Kemudian imarah itu standar kegiatannya. Ada nanti kita sampaikan. Ya, baik Pak. Kemudian yang ketiga standar riayahnya ini. Sarana prasarana fisiknya, Mm, pemeliharaannya jangka panjang. Jangan-jangan bikin masjid sekali mewah, tapi pemeliharaannya nggak ada. mm, Nah, kita tidak mau masjidnya lama-lama menjadi sejarah betulan. ya, Hanya tinggal sejarah atau tidak terawat lagi. ya, Nah, karena banyaknya masjid dalam suatu daerah. ya. Nah, itu begitu. Oke, baik Pak. Mungkin tadi kita sangat menarik tadi ada sebelum kita membangun masjid itu ada istilah kita mempertimbangkan 3 tadi ya Pak ya. Ya, Yang pertama tadi adalah idarah, idarah, kemudian dan imarah, imarah, kemudian riayah. riayah. Iya. Oke, ini baru pertama kali kita dengar ini. Mungkin Ya. Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang idarah mungkin administrasi itu. Di setiap baik ya para pemirsa dan sahabat DMI yang dimuliakan Allah, masing-masing masjid itu ada standar idarahnya, ada standar imarahnya, dan ada standar riayahnya sendiri-sendiri Ya. sesuai dengan tingkatannya. Mm, Saya ambilkan contoh ya. Contoh kita Masjid Agung misalnya.
standar administrasi atau idarahnya. Pertama, organisasi dan kepengurusan masjid itu ditetapkan dan dilantik oleh wali kota bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode. Sama dengan pemilihan presiden. Iya. Iya, jadi dilantik, dikukuhkan selama juga paling lama 2 kali periode. Iya. Itu kalau baik, ya Baik. kan? Nah ini dimaksudkan supaya apa? Supaya di masjid itu jangan ada yang monoton. Ya kalau baik alhamdulillah, tapi kalau tidak, nah berarti ada pergantian dalam jangka waktu 3 tahun itu. 3 tahun berarti Pak ya. Ya, 3 tahun. Dengan maksimal dua periode 2 juga. kali dipilih gitu. 2 kali dipilih. 2 periode. 2 periode berarti maksimal ya 2 Pak ya. periode maksimal, itu aturannya. Tapi ada nggak sekarang yang seumur hidup? Banyak. Banyak. Karena nggak mau, yang lain nggak mau. Iya, ketua masjidnya itu saja Pak ya. Ketua Mungkin masjid, merangkap kaum, marbot gitu kan, perangkat imam, merangkap tukang Khatib. ketok dawuh. semuanya. Itu namanya pengurus masjid kunci Inggris katanya. Tukang mati lampu, Ya. tukang hidupi banyu, tukang sapu sampai azan, ya beliau sendiri, petarhiman beliau juga, jadi imam beliau juga. Iya, Akhirnya Allahumma sholli Muhammadnya panjang benar, sepertinya jamaahnya banyak. Nah, sekarang sih Mbak Amalia Haju sambil. Yang kedua, standar idarahnya Masjid Agung itu ada struktur organisasi dan pengurus yang merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat. Nah, jadi sudah ada aturan-aturannya sebenarnya. Cuma ya tadi kurang tersosialisasi, maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan melewati PDDMI Kabupaten Tanah Bumbu ini bisa tersosialisasi Amin. kepada masyarakat. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel. Jadi ada sekretariatnya. Oh, ada sekretariatnya berarti masjid ini ya Pak ya. Makanya ada sekretariatnya. Kalau tata usaha itu mungkin gimana itu Pak? Itu orang di dalam, adminnya lah bahasanya. Kepala tata usahanya ada. Yang ada surat masuk, surat keluar, surat permohonan ini, surat itu. Ya. Itu ditata usahakan. Gitu. Jadi di manajemen lah begitu. Ya, ada manajemen terkait administrasinya itu ya Pak ya. Administrasi itu. Kemudian menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi. Jadi ada hariannya. Ya, berarti ada petugasnya, bukan yang iya. ketuanya dia yang matikan lampu dia yang. Iya, ada struktur tadi ada. Ya, berarti ada terserah. bagian-bagian tertentu. Kemudian ada juga rapat-rapat pleno minimal sekali dalam setahun. Jadi kalau mau benar-benar gitu ya. Terutama yang Masjid Agung. Memungkinkan sekali kalau Masjid Agung ke atas itu kan. Masjid Agung, Masjid Raya. Nah, itu sangat memungkinkan gitu kan. Itu tadi sebaiknya Masjid Agung itu hanya ada satu dalam satu kabupaten. Walaupun secara undang-undang nggak ada yang melarang. Tapi juga tidak ada yang menyuruh bahwa boleh dari lebih dari satu. Tapi secara manajemen sulit mengendalikan kalau sampai ada 2-3 Masjid Agung dalam satu kabupaten kota, apalagi masjid jami, apalagi masjid besar yang ada di kecamatan. Nah, kemudian melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan. Nah, setiap bulan dievaluasi itu masjid. Imamnya kayak apa, khatibnya bagaimana, ada surat kaleng tidak masuk tentang khatib misalnya. Nah, itu semua dievaluasi dalam rapat bulanan. Memiliki sistem pengelolaan bangunan yang bagus itu. Jadi ada pengelola bangunannya ada juga. Kemudian memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Berarti bahkan imamnya sekalipun ini harus dapat rekomendasi dari Kemenak gitu Pak ya? Iya. Dan sampai imamnya ya itulah. Ya, orang harus yang seadanya kalau sekarang kan alhamdulillah PDDMI lewat Pak Haji Sudian, ketua anggota Komisi 8 DPR RI itu sudah banyak pelatih imam, tahsin imam kemarin, udah ribuan. Tanah Bumbu itu udah hampir 3.000-an. Masya Allah. Imam sudah tertahsin. Tinggal masjidnya aja lagi, ini kan menggaji. Nah, berarti kalau ditetapkan kan berarti, nah karena itu sekali lagi Masjid Agung itu hanya ada satu kalau bisa. Kenapa tadi menyangkut itu? Menyangkut
imam tetapnya, Ya. imam rawatibnya. Mhm. Kan ada imam besarnya. Imam besar itu artinya imam yang mengepalai semua imam. Oh, Bukan seperti itu. badannya gede, bukan. Ya, Ya. berarti ketua daripada para imam di masjid itu ya, Pak ya? Seperti di Istiqlal itu kan imam besarnya adalah Menteri Agama sekarang, Mhm. Pak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Imam besar, mengepalai semua Mhm. imam. Nah, jadi beliau yang menentukan ini. Nah, Mhm. beliau juga yang berhak menegur imam itu. Mhm. Misalnya jadi imamnya belagu benar. Nah, jadi imam besar yang menegur, jangan kayak itulah kalau jadi imam misalnya kan. Benar Nah, sekali. jadi ada imam besar, kemudian ada 3 orang imam. Itu yang di Masjid Agung. Masjid Agung. Standarnya seperti itu. Kemudian memiliki muazin minimal 2 orang. Mhm. Nah, seperti tahu garing 1 udah kurang subuh. Artinya apa? Ini Masjid Agung ini tidak boleh sembarangan orang bisa azan. Mhm. Harus ada standarnya. Dan kita kemarin sudah melakukan pelatihan khotib Bilal. Ya. Ada 200 orang, 300 orang ya, 100 orang imam, 150 orang khatib, dan 150 orang Bilal. Bilal. Ya. Alhamdulillah Tanah Bumbu sudah menyiapkan itu melalui PDDMI dan kerjasama dengan Komisi 8 DPR RI Pak Haji Sudianur. Kita ucapkan terima kasih dan kita doakan Pak Haji Sudianur mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Amin ya Allah. istiqomah dalam kebenaran dan menjalankan agama. Amin Ya, ya Allah. ada 2 orang muazin. Insya Allah Tanah Bumbu sudah Sudah adalah kompeten. yang sudah bersertifikat. Ya, sudah ada Sudah sertifikasi. bersertifikatnya. Kemudian memiliki sertifikat arah kiblat. Arah kiblat Harus ada juga ada. sertifikatnya. Supaya orang yakin beribadah di ini masjid bahwa dia benar-benar sudah menghadap kiblat itu. Masya Allah. Jangan-jangan ada masjid yang nggak menghadap kiblat di Oh banyak. Oh, banyak. Banyak yang tidak menghadap kiblat, yang menghadap Eropa, menghadap Ethiopia. Nah, itu Oke. kalau ke sebelah kiri, kalau agak ke barat dari yang ditentukan 292 derajat azimut kiblat kita, misalnya kurang menjadi 200 derajat, itu arahnya ke Ethiopia, bukan ke arah ke Ka'bah. Malah ke Ethiopia, Pak ya? Malah ke Ethiopia. Nah, kalau dahulu bolehlah masa lampau kan yang tidak punya alat modern. Tapi kalau sekarang, nah saya sampaikan juga lewat kesempatan ini, bapak-bapak pengurus masjid yang mau ditetapkan kalibrasi namanya, kalibrasi arah kiblat, Kalibrasi arah kiblat. silakan mengajukan ke kantor Kementerian Agama. Cukup surat di PDF, kirim ke kami, itu kami akan datang. Dan itu gratis. Mm-mm. Tidak Gimana perlu itu bayar. nanti Pak? Mungkin teknisnya kalibrasi arah kiblat ini gimana itu Pak? Ya, Mungkin nanti kita bawakan diukurkan? alat, namanya teodolit, dan seperangkat alatnya, itu nanti kita tetapkan kembali. Kita ukur kembali masjid ini, kira-kira arah kiblatnya kemana. Mm-mm. Melenceng apa perlu di ini. Dengan ketentuan kalau kurang lebihnya 2 derajat itu masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 2 derajat, itu harus digeser sapnya. Mm-mm. Nah, karena apa? Arah kiblat ini kan merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Iya, menghadap kiblat Pak ya? Nah, menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Sama dengan wudhu. Wudhu kan salah satu Syarat sah syarat juga. sahnya sholat. Kalau tidak berwudhu, Tidak sah. nah, kalau tidak ada kiblat, kan sama. Apalagi. Kan sama. Nah, karena itu tidak main-main begitu kan. Makanya masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid raya apalagi harus punya sertifikat kalibrasi arah kiblat oleh kantor Kementerian Agama masing-masing. Nah, di Kabupaten Bumbu, di kabupaten kota seluruh Indonesia itu sudah ada tim arah kiblat namanya, tim kalibrasi arah kiblat. Itu sudah ada semua di kantor kabupaten kota. Tinggal dimanfaatkan. Bahkan tidak hanya masjid, rumah, tempat ibadah, tempat warung makan, kafe yang situ menyediakan tempat sholat, itu boleh mengajukan kalibrasi arah kiblat. Nah, supaya ini tempat sholat di ruang publik ini juga benar-benar tidak sembarangan. Kira-kira begini katanya. Wah, nggak boleh kira-kira. Nggak boleh kira-kira. Nah, boleh Karena ini kan kira-kira, harus pas. Ya. iya terkait syarat sah sholat. Ya, kemudian memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf. Nah, ini juga yang paling penting. Iya. Sekarang kita sedang menyisir khusus Tanah Bumbu nih. Kalimantan Selatan juga baru kemarin kita melaksanakan pertemuan dengan DMI wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk komitmen semua masjid musola itu harus bersertifikat tanah wakaf. Karena kalau tidak, ini berbahaya dalam jangka panjang.
Nah, karena Iya. kalau cuman wakafnya lisan saja, Mm, apalagi cuman status hibah saja, mm. suatu saat ahli waris bisa mengambil atau suatu saat ada kepentingan wilayah tata ruang kota diambil begitu aja. Berarti memang harus Nah, dipastikan tanah ini harus bukan tanah yang dipastikan. bersengketa gitu ya Pak ya? Ya. Berarti Di memang samping tidak bersengketa, ini mm, betul-betul tanah wakaf. tanah Sebab kalau wakaf. tanah wakaf itu nggak boleh dipindah alihkan. Mm, Misalnya tadinya masjid mau ditukar di tempat lain, kemudian ini diganti jadi ruang terbuka hijau. mm, mm. Itu nggak boleh. Iya. Boleh namanya ruslah namanya. Tukar guling bahasa Mm, mm. kitanya. Bahasa wakafnya ruslah. Ruslah ini boleh tapi prosedurnya berat. Mm, mm. Antara lain syaratnya apa? Tanah yang ditukar guling harus minimal lebih strategis daripada tanah asal. Berarti harus Dan lebih lebih baik gitu ya Pak mahal. ya? Nah, lebih baik Mm, mm. dari tanah asal. Luasnya misalnya tanah wakaf di pinggir jalan strategis 0,5 hektar. Mau ditukar dengan 2 hektar tapi di dalam. Nah, Jauh. tentunya ini tidak Nggak boleh. strategis ya Pak ya? Tidak memenuhi syarat untuk Mm, diruslah tukar guling. mm, mm. Nah, begitu. Kemudian menerima kritik dan saran dari jamaah. Nah, mestinya masjid-masjid yang berlevel tadi, bertipologi tadi, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, itu ada kotak saran. Mm, mm. Nah, ada kotak saran yang setiap jamaah boleh memberikan saran. Iya. Nah, memberikan saran dan tertentu. Nah, itu antara lain idarahnya. Ini saya Idaran. contohkan satu aja ya. Ya, satu Mengingat saja. waktu juga. Ya, Kemudian standar imarahnya. imarah. Imarah tadi kegiatannya. Kegiatan Imarah. kegiatan masjidnya ya. Tadi itu administratif. Yang idarah ini imarahnya. Menyelenggarakan peribadatan dengan baik. Itu jelas. Sholat fardu 5 waktu, sholat idul fitri, idul adha, sholat-sholat yang lain. Nah ini yang jarang. Misalnya sholat gerhana, sholat kemudian perayaan nisfu Sa'ban, misalnya ibadah nisfu Sa'ban, ibadah apalagi yang lain-lain itu jarang. Mm, mm. Kalau sholat mungkin semua ya. Ya semuanya Ya kalau sholat sholat idul rawatib. adha jangankan masjid, lapangan aja dipakai orang. Nah, apalagi masjid. Tapi ibadah-ibadah yang lain, nah itu mestinya juga dilaksanakan. Mm, mm. Ibadah-ibadah yang lain. Ini peribadatan. Kemudian menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah. Iya. Nah, ini masjid-masjid yang berlevel tadi. Iya. Tidak boleh untuk satu mazhab. Ya, condong ke satu golongan gitu Satu ya Pak ya. golongan. Tetapi harus berdiri di atas semua golongan. Nah, misalnya tarwih. Mm, Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. iya. Masjid ini masjid besar, masjid kecamatan. Ngotot dia, harus 20. Yang tidak 20 minggir. Nah, boleh. Nggak boleh seperti Dia itu harus Pak ya. jalan tengahnya bagaimana? Ya salat sama-sama. Mm. Yang hanya 8 rakaat, setelah 8 Silahkan. rakaat silahkan check out. Yang 20 silahkan lanjut. Mm, mm. Nah, itu jadi sangat moderat ya. Ya, sangat moderat. Jadi Sangat moderat, sangat bisa fleksibel. diterima oleh Menerima semua kalangan ada masyarakat. semua kalangan masyarakat. Membuka ruang utama sholat pada waktu-waktu sholat. Nah ini diharapkan malah 24 jam kalau bisa. Iya, 24 jam. Karena sudah ada security-nya, sudah ada kaumnya. Jadi jangan khawatir ada hilang. Percayalah kalau yang hilang itu berarti punya orang. Ya kan? Nah kalau tidak hilang berarti bukan punya orang. Mm. Nah jadi ini yang mungkin ada waktu-waktu sholat masjid-masjid itu dikunci. Iya. Nah, apalagi masjid di pinggir jalan ya. Mm. Itu namanya nanti ada masjid ramah musafir. Musafir, Nah, ya. tidak boleh dikunci 24 jam harus buka. Nah, ya. Berarti semua fasilitas Semua masjid itu wajib fasilitas dibuka gitu ya Pak ya. Ya. Entah Tentu masjidnya saja ataupun tadi masjid menyiapkan tenaga pengaman namanya security. Mm-mm. Nah, itu termasuk perlengkapan di idarahnya. Ya, di operasionalnya juga tadi. Operasionalnya. Kemudian menyelenggarakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, oke. Kemudian yang sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, mestinya wali kota bupati, itu kalau masjid agung, camat, jadi kecamatan, masjid besar, Mm-mm. lurah, kelurahan, kepala desa, mestinya sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Sholatnya Idul di Adha, sana. sholatnya di situ. Iya, benar sekali. Biar dapat perhatian secara langsung gitu Pak ya. Ya, sholatnya di situ. Nah, bolehlah sekali-sekali ke masjid lain, kan, tapi kan untuk sholat hari raya, Mm-mm. idain itu mestinya Ini di masjid masing-masing. biar masyarakat mungkin lebih mengenal juga Pak ya. Ini iya. siapa camatnya, siapa bupatinya dan lain Oke. sebagainya.
Kemudian menentukan tema materi khutbah. Nah, ini juga jarang kita lakukannya. Khutbah itu di masjid-masjid besar, masjid jami, masjid agung, tidak terdeteksi. Maksudnya tidak terdeteksi itu, Jumat kemarin temanya wakaf misalnya. Jumat ini naik lagi khotib yang sama juga wakaf. Wakaf. Harusnya dalam 1 tahun itu sudah dirancang. Mm, Ada 42 Jumat misalnya, 42 tema kita sampaikan kepada khotib. Bapak nanti Ustadz, Kiai, ini minggu depan ini judulnya, depan ini judulnya. Dan itu dibukukan. Oh, dibukukan. Nah, Benar jadi sekali. dibukukan. Nah, ini standar di Masjid Agung ya, salah satu contoh. Nanti masjid di bawahnya mengikuti saja, karena sama aja judulnya. Ya. Kemudian menyiapkan khotib dan cadangan khotib yang berkepribadian soleh, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan dakwah yang baik. Khotib itu syaratnya begitu. Ya, berarti memang tidak sembarang. Ada khotib utama, ada khotib cadangan. Ya. Nah ini penting ini, masjid-masjid, terutama masjid yang bergelar tadi bertipologi kecamatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dan pernah terjadi dan sering terjadi di mana-mana masjid, khotibnya terlambat datang. Ada trouble di jalan misalnya, ada bannya meledak atau meletup atau apa, atau tiba-tiba sakit misalnya. Nah, khatib cadangan harus naik. Dan khatib cadangan ini bukan cadangan seperti ban serap. Ya. Cadangan ini adalah standarnya sama dengan khotib. Ya, berarti Bukan mempunyai asal-asalan. karakteristik yang sama seperti itu, Pak. Ya? Bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Asal-asalan nanti tengok kiri, tengok kanan, gak ada khotib utamanya. Langsung naik gitu. Langsung naik aja siapapun boleh. Enggak. Nggak bisa berarti, Pak. Harus Ya? ada cadangan yang sama standarnya. Beda dengan ban serap. Kalau ban serap kan yang penting ban. Bisa sampai ke bengkel, selesai. Ganti lagi nanti. Kalau khatib cadangan, sama dengan pemain bola cadangan kan. Itu pemain bola cadangan, sama kuatnya dengan ada bahkan cadangan dikebelakangkan dulu. Nanti main pemain biasa dulu. Nah, kalau khatib enggak, sama kualitasnya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan dakwah, majlis ta'lim, kuliah subuh, kuliah zuhur, apalah namanya, kuliah Ramadan. Nah, itu di dalam Masjid Agung tadi. Ini kegiatannya lah, imarahnya. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik formal, TK, SD, paket, apapun boleh. Diniyah misalnya, atau pendidikan non formal, ada kursus, ada apa. Kemudian menyelenggarakan kegiatan keagamaan, Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Maulidan, nah itu tadi dilaksanakan. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi ATM dan lain-lain. Nah ini yang dikembangkan sekarang menjadi masjid percontohan. Yang dikembangkan sekarang itu ini. Jadi sudah ada di dalam aturannya. Masjid boleh mengembangkan usaha-usaha yang itu nanti ada investasi bagi pengurus masjid. Sehingga tadi masjid-masjid tidak tergantung dengan APBD. Ya. Dia Berarti akan bisa mandiri gitu ya, Pak ya? Dia bisa akan mandiri. Nah, karena itu kita menyarankan mungkin bagusnya pemerintah daerah itu juga menyisihkan dana abadi namanya. Nah, dana abadi untuk masjid ini yang diberikan kepada pengurus masjid untuk dikelola. Supaya bisa dikembangkan gitu, Pak? Iya, mungkin dalam bentuk perusahaan daerah misalnya, Persda, tapi nitipnya di masjid. Gitu. Benar sekali. Nah, ini menarik sebenarnya. Belum ada di Indonesia kan? Persda dititip di masjid. Nah, bagi masjid-masjid yang sudah di asesmen misalnya. Nanti kita akan diklat nih beberapa masjid. Ternyata nanti oleh mentor, masjid ini bisa dikembangkan. Nah kalau bisa nanti ini dibantu oleh pemerintah daerah dalam bentuk dana abadi tadi itu. Ya, benar sekali. Dapat dana abadi untuk dijadikan perkembangan perekonomian umat. Gitu. Boleh enggak masjid-masjid itu melakukan usaha? Sangat boleh. Dan itu menjadi percontohan nasional. Ada kafe masjid, kafe muslimah namanya. Ada warung masjid, ada aula untuk sewa menyewa pernikahan. Itu di Bintaro kita melihat langsung begitu. Saya pernah datang ke Bintaro kemarin, Masjid Raya Bintaro, itu begitu. Ada tempat pernikahan, resepsi, disewakan. Ada UMKM berjualan, ada pagar masuknya pakai portal otomatis. Setiap parkir bayar. Oh, Insya Allah. Berarti, makanya dia sampai puluhan miliar dalam 1 bulan omsetnya berputar. Berarti masjid ini juga selain dia berfungsi sebagai tempat ibadah, dia juga
merangkap lah istilahnya di sini untuk di bidang-bidang sosial, Iya, kemudian pendidikan seperti itu juga Pak ya? seperti yang tadi kita ini bahwa di lembaga masjid secara kegiatan boleh melakukan pemberdayaan ekonomi. Ya masjid misalnya punya lahan lebar, lahan luas. Boleh dong situ ada ATM, situ ada pengisian air minum ulang, air ulang minum kah? Air isi ulang gitu ya. Air isi ulang atau apa saja yang berdampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Mhm. Nah, itu boleh, sangat dianjurkan. Ya, kita Oke. tidak memperdebatkan apakah berjualan di masjid itu boleh atau tidak. Iya, Yang pasti lahan masjid itu bermanfaat. Ya. bisa memakmurkan Memakmurkan masjid. ya Ya, karena kan kalau masjid di zaman Rasulullah fungsinya multiguna sekali. ya, Sampai mengatur strategi perang aja di dalam masjid Masya misalnya. Allah. Nah, Berarti masjid itu bukan hanya sebatas tempat kita tempat sholat, ibadah, kemudian ya. pengajian Nah, seperti itu Pak ya, itu tapi tempat ibadah ya, sosial, ibadah sosial seperti itu. terutama menghidupkan ekonomi umat tadi. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial tadi ya, kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah. Nah, Hmm, jadi sebenarnya masjid-masjid itu kalau sudah berkategori tadi, itu dia boleh membuka pelayanan donor darah misalnya misal Pak, donor darah, boleh seperti itu Pak? boleh. Masya Allah. Kemudian tadi pemulasaran jenazah misalnya. Hmm, Itu kalau di Banjarmasin kan ada Masjid Al-Jihad tuh. ya, Itu dia melayani antar jemput jenazah ya kemana benar saja. sekali. Mulai dari memandikan, Hmm, mengkapankan, mensolatkan, mengantarkan dengan biaya sekian. hmm, Tentu lagi negosiasi tentu ya. Bagi yang memang tidak mampu dia gratiskan. Tapi hmm, bagi yang mampu dia pungut bayaran kan hmm, sesuai dengan standar ekonominya. hmm. Nah, dan dia masjid Al-Jihad itu kalau tidak salah ada 5 berapa itu anunya ambulannya. Iya benar sekali. Bahkan sekalian dia menyiapkan alkah Hmm, bagi mereka-mereka yang tidak diketahui alamatnya, menemukan jenazah apa, hmm. dia kelola Oh, berdasarkan berarti itu, mereka juga punya alkah gitu ya Pak ya? punya alkah. Luar Nah, biasa itu ini. jadi mau membeli alkah di tempatnya boleh, Hmm, atau mau diantarkan ke alkah masing-masing dengan negosiasi ekonominya. Nah, itu jadi lapangan usaha. Boleh, nggak ada masalah ya. Tadi usaha-usaha tadi parkir dan lain-lain itu boleh. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tadi boleh. hmm, Klinik kalau ada misalnya di suatu tempat dokter praktek, hmm, kita bikinkan tempatnya di masjid bagi hasil, hmm. nggak masalah. Dokter gigi misalnya, THT, spesialis apa yang mau kerjasama dengan masjid, tempat prakteknya di Mungkin masjid membuat selama layanan selama itu memungkinkan baik ya. tempat maupun arealnya. Hmm, Boleh. Kemudian melayani konsultasi jamaah. Nah, kita juga membuka semacam layanan umat. Nah, jadi yang mau konsultasi zakat, konsultasi nikah, hmm, konsultasi paraid bagi harta warisan, cerai talak, rujuk misalnya. Itu di masjid diberikan pelayanan. hmm, hmm. Nah, ini mungkin yang masih jarang bagi kita untuk diadakannya. Kemudian penelitian manasik haji. Boleh di Manasik masjid haji kita juga di masjid juga. Hmm, boleh. boleh. Nah, dengan berbayar sukarela misalnya atau gratis bagi yang tidak mampu, tapi bagi yang mampu kan jangan gratis. Dan untuk masjid. Ya. Nah, itu boleh. Menjalankan pembinaan pemuda remaja masjid lebih bagus lagi dan itu memang harus ada remaja masjidnya. Hmm, hmm. Nah, kemudian kita bina baik dari usahanya maupun putus sekolahnya dan sebagainya. Nah, kita himpun dalam remaja-remaja masjid. Kemudian menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif. Nah, masjid-masjid harus punya internet, Punya harus punya Instagram, podcast, seperti Facebook, Instagram. Nah, sekarang udah YouTube dan rame kan sebagainya. masjid-masjid Hmm, sudah punya pengajian live streaming. ya. Nah, itu. Tapi dampak negatifnya juga ada. Apa Karena itu Pak? banyak streaming, jamaah nggak ke masjid lagi, di rumah aja nongkrong. Hmm. Maka ada tuh pengajian-pengajian yang bagian tertentu di mood. Nah, itu bagian tertentu di mood supaya pertama orang ini kan khusus, pengajian Ya, khusus. pengajian khusus. Kemudian itu tidak bisa didengar dengan offline, dengan online, harus Hmm, offline gitu ya. kan. Nah, itu saya kira bagus juga itu.
Mm. strategi dakwahnya. Ya, serai itu. Supaya jangan di rumah terus mendengar. Mm. Sekali-sekali ke masjid gitu, karena sholat Ya. berjamaah. Kemudian menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet. Kalau bisa hari Jumat streaming. Ya, seperti di Mekah juga ya Pak ya? Iya, Itu streaming. ada streamingnya. Ada streamingnya. Mm. Nah, supaya itu menjadi media dakwah juga kan. Kalau streaming kan ada rekamannya. Orang, oh Jumat ini tadi khatibnya bagus di masjid ini. Oh ini loh anunya, rekamannya. Sehingga bisa jadi percontohan untuk khatib-khatib Ah, lainnya gitu ya Pak ya? ya gitu lain ya. Kemudian mengelola sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Mm. itu dikelola. Nah, dan ini diupayakan bisa menjadi mendatangkan uang gitu, Mm. mendatangkan investasi, mendatangkan rezeki lah begitu. Mm. Yang misalnya TikTok sembarangan itu jadi duit misalnya. Mm. Apa tidak mungkin masjid-masjid punya TikTok yang Ya, itu benar sekali. menjadi pendapatan gitu kan. Yang Bahkan penting ini sesuai manfaatnya dapat dirasakan ya, oleh umat masyarakat. muslim secara langsung. Ya, itu antara lain ya yang standar yang Imarah, imarahnya. Yang Ya. terakhir itu riayah. ada standar riayah. Ini contoh di Hmm. tingkat kabupatennya. Nanti yang di tingkat masyarakat, yang di tingkat besar masjid jami dan masjid besar ya sama seperti itu. Ya, paling jumlahnya aja yang dikurangi. Untuk riayahnya standar infrastruktur ya, fisiknya. Hmm. Memiliki ruang sholat yang dapat menampung 8.000 jemaah lengkap dengan garis-garis shop. Hmm. Nah, itu 8.000 Masjid jemaah. Agung. Masjid Agung ya Pak ya? Masjid Agung harus menampung 8.000 jemaah. Kalau Al-Falah mungkin sekitar itulah ya. Masjid Nurul Salam juga sekitar itu. Kalau Masjid Terapung nggak muat. Kalau Nggak muat. 1.000 aja nggak muat. Ya karena tempat sholatnya itu kayaknya di atas aja ya Pak ya? Iya, Kalau di Masjid Masjid Terapung. Apung itu. Nah, jadi minimal menampung 8.000 jamaah. Kalau Al-Falah kan sampai keluar ke jalan raya itu. Hmm. Mungkin puluhan ribu. Ya, Setiap mungkin dari Idul 8.000 Fitri. itu Pak. Nah, menyediakan alat sholat wanita atau mukena bersih minimal 50 unit Hmm. serta lemari penyimpanannya. Nah, jadi kalau kita mau menilai lomba masjid kan itu biasanya dicari. Iya. Mana lemari mukenanya, hitung berapa dalamnya. Hmm. Ada 50 enggak? Nah, itu minimal. Kemudian memiliki ruang serbaguna aula dengan kapasitas minimal 300 tempat duduk. 300 tempat duduk. Ya, makanya kalau mau bikin masjid harus buka standar ini dulu. Hmm. Jadi Dipertimbangkan ada dulu ya aula. Pak ya? Ada aula. Kalau di Al-Falah kan ada tuh ruang terbukanya. Hmm. Itu kalau ditaruhi kursi mungkin tidak hanya 500. Benar sekali. Ya. Kemudian ada memiliki minimal 2 ruang tamu khusus atau VIP. Nah, ini gunanya apa? Tempat transit. Idealnya khatib yang diundang itu itu dia tidak masuk shop sebelum orang azan. Hmm. Jadi dia tunggu di ruang transit. Ruang transit tadi aula VIP ya, kamar VIP-nya. Nah, nanti kurang 2-3 menit waktu sholat azan itu baru dia khatib menempati shop. Ini hikmahnya apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bahwa khatib imam itu kalau sudah masuk shop itu berarti buku catatan orang datang ke masjid itu yang berebut pahala sapi, kerbau, telur, ayam sudah tertutup. Oh. Nah, itu hadisnya begitu ya kan. Makanya imam ditahan dulu. Khatib ditahan dulu di kamar transit VIP itu tadi. Nanti setelah 2-3 menit sebelum azan baru dia masuk ke menempati softnya. Supaya apa tadi jemaah itu baru terkunci tutup catatan bukunya. Nah, kemudian memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita. Itu sudah lumrah ya. Memiliki keran sebanyak 100 keran minimal. Nah, kita hitung. Masjid Agung punya nggak 100 keran yang tersebar di mana-mana ya. Nah, kemudian tempat buang air kecil minimal 40 unit. Nah, kemudian MCK 130 unit untuk mandi, cuci, 130 unit. Tempat buang air kecil 40 tadi, MCK-nya 130. Kemudian
dia juga memiliki termasuk ke setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor. Nah, itu di mana ruang ada WC-nya. Mm-mm. Nah, terutama di dekat imaman. Di dekat peimaman itu kan Mm-mm. itu harusnya ada WC beserta keran wudhu. Iya, Nah, supaya apa? Kalau suatu saat imam ini batal, bisa langsung ke bisa langsung berwudhu tempat yang lebih dekat gitu ya. dekat. Tidak keliling dulu ke masjid misalnya ke belakang. Nah, sebab dalam aturan khatib itu kan apabila khatib batal, kemudian dia turun berwudhu selama dalam jangka waktu tidak lebih dari waktu sholat, itu dia boleh kembali menjadi khatib. Berarti langsung dilanjutkan tanpa harus diulang gitu ya Pak? Atau? Iya, tanpa harus diulang. Hmm. Tapi kalau nanti khatib yang batal itu ke belakang dulu berpuluh-puluh menit, nah itu harus diganti khatibnya. Oke. Nah itu makanya itu tadi gunanya. Mm-mm. Untuk apa? Ada pintu. Kan banyak juga masjid yang tidak punya pintu di peimaman. Mm-mm. Nah itu susah sekali itu nanti. Kalau imamnya batal, dia harus mundur kemana? Ya, terus ke belakang dulu. Ah, Bahkan itu harus lewat makmum terlebih dahulu ya Pak ya? atau dia tidak kemana-mana. Mm. Nggak ikut sholat jamaah jadinya kan. Mm. Padahal aturannya kalau dia batal, keluar, nanti imamnya digantikan. Lanjut sholatnya. Kalau Iya. sholat. Mm. Tapi kalau khatib boleh ditunggu. Selama itu dalam kewajaran tadi dalam jangka waktu tidak lebih dari waktu sholat. Mm. Waktu melaksanakan sholat. Berapa waktunya? Kira 10 menit lah ya. Mm. Kurang dari 10 menit boleh ditunggu khatib itu berwudu. Kalau dia batal di atas mimbar. Tapi kalau tidak punya ruangan apa-apa, harus keliling. Harus diganti Berarti khatibnya. mau nggak mau harus diganti Harus gitu ya Pak ya? diganti. Makanya tadi khatib cadangan itu nggak boleh tidur kalau khatib sedang Berarti harus standby di depan khatib yang naik mimbar, Iya. khatib utamanya gitu Pak ya. Berarti sama dengan imam standby dan imam cadangan di belakang imam. ya benar sekali. Nah, nanti bila ini makanya jangan sembarangan di belakang imam itu maksudnya karena ini adalah serap nih Ya, pengganti berarti dalam situasi tiba-tiba imamnya pingsan misalnya. Mm. Nah, kan yang bertanggung jawab di belakang imam persis. Ya. Dan yang kemudian yang kedua di kanan, yang ketiga di kirinya. Mm. Jangan di sub belakang yang gantikan. Nah, itu maksudnya ya. Ya. Kemudian memiliki sound system dengan kapasitas 5.000 megawatt. Nah, karena musiknya besar tadi kan, harus besar juga. Kemudian memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset. Nah, jadi ada genset cadangan. Kalau masjid nggak punya genset, nah ini berbahaya. Ya, berbahaya apa? Kalau tiba-tiba mati lampu, sound system mati semua, terus keadaan panas. Nah, ini makanya harus ada cadangan listrik yang berupa genset. Memiliki sarana untuk penyandang cacat, disabilitas. Ya, tangga harus ada naik yang bisa pakai kereta. Tempat sholat ada kursi untuk tempat duduk orang sholat. Nah itu fasilitas utamanya ya tadi yang berikan riayahnya. Fasilitas penunjangnya memiliki ruang kantor sekretariat, ya sama tadi. Memiliki ruang imam dan muazzin. Nah, jadi ada ruang imam dan muazzin. Kemudian memiliki ruang perpustakaan yang baik. Memiliki ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid. Tadi sekretariatnya. Memiliki halaman parkir yang luas. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk. Nah, ini sebagian sudah ada. Memiliki minimal 1 ruang konsultasi. Tadi kan ada konsultannya harus ada ruangnya. Kemudian memiliki minimal 5 kamar penginapan. Nah ini juga yang ada kamar penginapannya. Nah, terutama yang di pinggir jalan tadi kan yang ramah musafir. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulan. Nah ini hampir kalau Tanah Bumbu hampir semua masjid sudah nyaris sudah 100% punya ambulan. Alhamdulillah. Kemudian memiliki sarana bermain dan olahraga. Berarti masjid ramah anak gitu ya Pak? Memiliki kendaraan operasional. Benar sekali. Ini yang kita jarang ya ada. Kita di Tanah Bumbu belum ada memiliki kendaraan operasional. Nah dari semua ini tadi standar idarah, standar imarah, standar riayah, ada standar administrasi, ada kegiatannya, ada infrastruktur yang mendukungnya. Nah ini
terstruktur, maksudnya terhitungkan kita, teranggarkan oleh kita untuk membangun masjid. Nah, karena itu masjid itu kalau dibangun, desainernya bukan hanya desainer ahli gambar, tapi juga ada ahli agamanya, ada ulamanya Iya, ada ulamanya. yang membutuhkan ini. Karena saya ada beberapa masjid yang ditemukan, imamannya misalnya nggak ada pintunya, langsung terkunci. Jamaah di belakang, imam di depan. Udah selesai, nggak ada pintu kiri kanan. Nah, ini kan dari sisi desain, bagus dari sisi desain, tapi dari sisi tata cara shopnya, tata cara jamaah tidak masuk dan tidak memenuhi syarat sebagai masjid agung. Nah, itu baru masjid agung, nanti ke bawahnya banyak lagi. Kemudian paling akhir mungkin paling kita sampaikan sekali lagi, kita pingin masjid-masjid itu sekarang ini tadi yang saya sampaikan dalam pengantar bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menghendaki masjid itu madada namanya, masjid berdaya dan berdampak. Masjid berdaya itu dari sisi ekonomi, dia berdaya guna baik untuk pengurus masjidnya sendiri maupun masyarakat lingkungannya. Maksudnya untuk pengurus sendiri itu imamnya, khatibnya, marbotnya, imam besarnya, imam tetapnya, dan jemaah pengurusnya lagi, kalau perlu jemaahnya juga. Itu semua tercover dari sisi biaya. Sehingga imam itu fokus melaksanakan tugasnya sebagai imam. Walaupun kita percaya dalam tradisi masyarakat kita, terutama masyarakat Banjar, itu sebenarnya tidak terlalu mengharapkan honorarium atau upah dari kegiatan ibadah. Tapi ini kan menyangkut umat. Jadi tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tapi menyangkut jaminan bagi jamaah. Misalnya imam tetap nih ya. Nah, ini kan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjamin jamaah tadi. Keabsahan jamaah ini dalam berjamaah. Orang akan malas berjamaah kalau imamnya misalnya gak karuan. Lebih bagus bacaan jamaahnya daripada imamnya. Nah, ini kan berdampak kepada partisipasi jamaah. Nah, saya kira banyak lagi hal-hal yang perlu kita bicarakan, tapi karena waktu juga barangkali ini nanti bisa di lain kesempatan kita ini. Atau nanti bagi sahabat-sahabat DMI yang mau berkonsultasi atau mau membangun masjid, itu boleh berkonsultasi dengan kantor Kementerian Agama tentang bagaimana masjid-masjid ini didirikan. Harapan kita kepada masyarakat umumnya, khususnya masyarakat Tanah Bumbu, mulai hari ini kalau mau membangun masjid harus memperhitungkan itu tadi. Memperhitungkan wilayah, memperhitungkan tipologinya, ini mau dijadikan masjid apa nih? Mau dijadikan masjid jami atau mau dijadikan masjid besar atau mau dijadikan sementara masjid jami sudah ada misalnya. Nah, itu mempertimbangkan itulah. Selain nanti menurut prosedurnya kan harus minta izin FKUB, Majelis Ulama, kemudian rekomendasi Kementerian Agama, dan lain-lain itu. Saya kira itu sementara kita. Terima kasih sekali sudah diundang. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Haji Abdul Hamid yang telah bersedia meluangkan waktu beliau untuk mengisi podcast kita pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Ya Allah, semoga. Dan tentu saja pertemuan kita tidak di hari ini aja, di lain kesempatan mudah-mudahan ada. Dan kami sampaikan juga kepada para sahabat-sahabat DMI dimanapun berada, kita tidak hanya tema ini saja, nanti hari-hari berikutnya akan ada tema-tema yang penting menurut kita. Tema tentang keluarga, tema tentang pernikahan, tentang harta warisan, tentang nikah rujuk talak, fikih wanita, fikih zakat, fikih wakaf. Nah, itu banyak sekali kajian Islam yang sekarang ini harus kita dalami juga. Insyaallah dengan modernisasi itu ya. Nanti kita datangkan narasumber yang berkompeten juga terkait mungkin dengan tema yang berbeda tentunya. Iya, tema yang berbeda-beda. Insyaallah. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Abdul Hamid. Alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita pada hari ini kurang lebih 1 jam bersama narasumber kita Bapak Haji Abdul Hamid. Terima kasih banyak Pak. Selaku Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Semoga dari podcast pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
terutama kepada pengurus-pengurus masjid di Kabupaten Tanah Bumbu maupun pengurus masjid di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di DMI_Tanah Bumbu dan juga Facebook kami di DMI Tanah Bumbu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube PDDMI Tanah Bumbu dan like video ini, komen, share seluas-luasnya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pula. Saya Azmi Khairi, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMI beraksi menyapa umat. Terima kasih. Iya.